Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten tahun 2024 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Muhammad Murtado dari SDN 1 Paseban. Saya Arif Anangkusuma dari SD Negeri Nengahan. Saya Triwi Aplikasari dari SDN 2 Dukuh. Dalam pelaksanaan modul 2.3 akan melaksanakan coaching akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten tahun 2024 akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Muhammad Murtado dari SDN 1 Paseban. Saya Arif Anangkusuma dari SD Negeri Nengahan. Saya Triwi Aplikasari dari SDN 2 Dukuh. Dalam pelaksanaan modul 2.3 akan melaksanakan coaching akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Murtado. Selamat pagi Bapak Arif. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tado? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Jadi nanti kali ini kita akan praktek tentang proses coaching, tentang akademik ya, proses akademik. Nah, nanti sebelum kita melaksanakan proses coaching, ada nanti coaching. Nanti saya akan menjadi observer, Pak Tado menjadi coach. Nanti saya akan mengobserver Bapak, apakah nanti Bapak itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai coach, yaitu yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses aktif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Dan selain itu, apakah nanti Pak Tado itu sudah memiliki kompetensi sebagai coach atau belum? Nah, yang pertama itu adalah present, yaitu kehadiran penuh, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot, kemudian ada mendengarkan aktif. Seperti itu Pak. Dan nanti dalam membicarakan proses coach itu, nanti apakah coach itu sudah sesuai dengan alur kita belum? Nah, nanti akan saya observer seperti itu Pak. Apakah sudah siap Pak Tado? Sudah siap Pak. Oke. Nah, sebelum ke proses coaching, saya ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bapak. Nah, boleh? Boleh Pak. Oke. Yang pertama adalah kira-kira Pak Tado, dalam proses coaching ini tujuan apa yang ingin Pak Tado dapatkan? Tujuan saya sebagai coach adalah bisa membantu rekan saya dalam pelaksanaan coaching untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Oke. Nah, kemudian selain itu Pak Tado ingin mengembangkan potensi apa? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah saya ingin mengembangkan kehadiran penuh sebagai coach. Oke. Jadi nanti yang akan Pak Tado kembangkan dari ketiga kompetensi adalah kompetensi kehadiran penuh, present ya. Baik. Nah, kemudian dari beberapa hal tersebut, nanti apa indikator keberhasilan dari proses coaching yang akan Pak Tado laksanakan? Indikator keberhasilan coaching yang akan saya laksanakan adalah saya bisa dan mampu untuk melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab.
Setelah itu dengan adanya coaching ini saya bisa membantu coach dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Bagus sekali ya Pak Dado ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa membantu coachingnya dalam menemukan masalahnya ya Pak Dado. Oke, nanti silakan Pak Dado melaksanakan coaching dengan coachingnya. Oke, selamat melaksanakan Pak Dado. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Ibu Trivi. Selamat pagi Pak Dado. Gimana Ibu Trivi kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Tadi sekarang saya itu lagi agak bersama Pak. Oh iya, kelihatannya Ibu terlalu lelah dan lesu ya Bu ya. Iya Pak. Oke, kira-kira apa sih Bu permasalahan yang Ibu rasakan? Permasalahannya ada di kelas saya Pak. Oh, baik, itu di kelas Ibu. Iya. Oke, Ibu inginkan apa? Saya ingin siswa saya itu tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran Pak. Oke, gimana Bu bisa diceritakan kepada saya tentang kelas yang Ibu hadapi? Iya. Jadi saya itu di kelas itu mempunyai 4 murid Pak. Keempat muridnya itu mempunyai karakter masing-masing. Yang kedua itu murid saya itu sangat aktif. Yang duanya lagi pendiam, satunya lagi kurang bisa mengikuti pembelajaran Pak. Tidak bisa membaca dan menulis seperti itu. Terus dampaknya apa Bu dengan situasi yang Ibu rasakan di kelas? Ya, dampaknya itu kalau diberi tugas ya Pak, 2 murid yang aktif itu kan selalu selesai mengerjakan tugasnya lebih cepat. Yeah. Kemudian mereka itu pergi keluar ke kelas lain seperti itu. Di kelas itu selalu seperti itu Pak. Setiap selesai mengerjakan tugas, yang 2 itu yang aktif itu selalu meninggalkan kelas, sehingga kelas itu kan menjadi kurang kondusif seperti itu Pak. Oh, gitu. Saya juga bisa merasakan ya sebagai seorang guru, saya bisa merasakan apa yang Ibu rasakan. Mungkin ya ada rasa kecewa juga, ada rasa kesal juga. Terus kira-kira nih dari kejadian itu, dari sikap anak-anak yang telah dilakukan, kira-kira tahu nggak apa alasan penyebab kok mereka bisa melakukan hal tersebut? Karena saya tanya ya Pak, kenapa setiap kalian itu selesai mengerjakan selalu pergi ke kelas lain? Mereka itu bosan Pak, bosan di kelas karena apa ya, temannya itu ya cuma berempat itu aja. Jadi mereka itu ingin mempunyai teman yang lebih banyak seperti itu. Jadi mereka merasa bosan. Iya, merasa bosan karena dari kelas 1 sampai kelas 3 itu temennya ya cuma itu saja. Jadi mereka itu bosan Pak. Iya. Jadi udah berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun. Iya. Oke. Terus selain bosan Bu yang Ibu rasakan apa Bu ketika mereka dihadapkan 4 orang? Mungkin ada alasan selain bosan? Ya cuma bosan aja Pak, cuma bosan, pengennya itu dia itu mencari teman yang lebih banyak Pak. Mereka tuh pengennya temannya banyak, tidak cuma itu saja. Seperti itu yang saya tanyakan, mereka jawabnya selalu seperti itu Pak. Sampai mereka itu pernah bilang, Bu saya ditinggalkan di kelas saja, kan bisa sama kelas 2, nanti kan lebih banyak temannya seperti itu. Berarti rasa bosan yang mereka rasakan mengakibatkan mereka sampai bermain di kelas lain, Iya. mengganggu kelas lain ya dia. Iya Pak. Oh gitu. Ya saya bisa merasakan perasaan Ibu ketika mereka bosan melakukan hal aktivitas yang terlalu aktif ya Bu ya. Gini Bu, selain ada bosan Bu, mungkin pernah nggak Ibu melakukan hal-hal untuk bisa keluar dari rasa bosan tersebut? Mungkin pernah Ibu lakukan apa gitu? Oh ya, saya itu searching untuk mengatasi mereka bosan itu. Saya searching, kemudian saya menemukan sebuah aplikasi dalam pembelajaran supaya bisa menarik mereka. Terus mereka itu terlibat langsung dengan kegiatan seperti itu Pak.
saya menggunakan aplikasi Edukatly, kemudian divisi puzzle, dan itu membuat mereka itu apa ya Pak, lebih betah tinggal di kelas karena mereka itu terlibat langsung dengan kegiatan-kegiatan seperti itu, kegiatan dalam bermain seperti itu Pak. Jadi pembelajaran itu saya aplikasikan dengan permainan Pak. Jadi mereka itu apa ya, tidak mudah bosan seperti itu. Jadi lebih betah. Kemudian saya juga menggunakan puzzle. Saya memberikan soal itu bertingkat-tingkat dari yang mudah ke yang sulit. Nah, jadi kan mereka nanti kan apa waktunya itu bisa mereka apa ya Pak, lebih banyak di kelas. Jadi nanti mereka itu tidak cepat keluar karena ada tingkatan-tingkatan soal melalui puzzle tersebut. Iya. Tadi Bu menjelaskan bahwa ada Edukatly ya, itu ada permainan yang melibatkan mereka Bu. Nah selama ini Bu, apakah sudah diterapkan kepada anak-anak itu? Alhamdulillah sudah saya coba beberapa kali Pak, sudah saya terapkan kepada anak-anak, dan anak-anak itu ya apa, semakin betah untuk di kelas, tidak mudah keluar. Bahkan anak itu sempat, Bu besok mainan seperti ini lagi ya, seperti itu. Bu besok diberikan puzzle lagi ya, seperti itu Pak. Jadi mereka dengan permainan, dengan puzzle itu mereka sangat senang sekali. Berarti mereka merasa antusias ya dalam pelaksanaan permainan yang dirancang gitu ya? Iya Pak. Oke. Selama pembelajaran itu, apakah Ibu merasa ada hal yang kurang sehingga mereka dalam pelaksanaannya bisa aktif di luar? Dalam pelaksanaan pembelajaran pasti ada saja yang kurang ya Pak. Misalnya dalam permainan Edukatly itu kan membutuhkan apa ya Pak, alat seperti komputer lah. Keterbatasan alat komputer itu kan cuma satu, jadi saya harus meminjam ke guru lain supaya nanti mereka bisa bermain bersama-sama seperti itu Pak. Kalau cuma bergantian nanti yang satu mengganggu yang lainnya seperti itu. Selain ada permainan tadi Bu, kan ada permainan, ada Edukatly, ada permainan yang mereka melibatkan anak-anak untuk bermain gitu. Apakah ada rencana untuk apa ya, untuk mengkondisikan mereka agar lebih tertata, lebih terkondisikan? Apakah ada rencana aksi Bu? Rencana aksi saya ya, saya akan terus mengembangkan diri saya, mencari apa ya nanti pembelajaran yang sangat menarik sehingga mereka itu bisa apa namanya, bisa lebih betah lagi. Dan saya akan berkolaborasi dengan kelas-kelas yang lain supaya nanti siswa saya itu juga tidak apa ya, tidak cepat bosan dengan teman-teman itu saja. Kan nanti kalau kita kolaborasi dengan teman yang lain, kemudian ke kelas lain, mereka kan dapat bekerja sama juga, jadi mereka juga tidak terlalu bosan di kelas seperti itu. Jadi ada dua langkah atau rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Pertama adalah mendesain rencana aksi untuk pembelajaran atau metode yang menarik. Ya tadi ada Edukatly dan lain-lain. Terus dengan adanya kolaborasi ya. Sehingga kolaborasi dengan kelas yang lain gitu ya Bu ya. Dimana kolaborasi itu bisa membantu anak biar tidak sepian gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi Bu rencana selain melakukan desain rencana aksi yang menarik, terus ada kolaborasi dengan guru lain, mungkin ada? Ada, nanti saya akan kolaborasi dengan wali murid Pak. Wali murid dalam pembelajaran nanti bisa anak terlibat. Misalnya kan ada ini ya, wali murid ya, penjual protek bendera. Ya, nanti siswa-siswa ini dapat dilibatkan praktek langsung cara pembuatannya seperti itu. Mungkin lebih menarik lagi seperti itu Pak, dengan kolaborasi dengan teman sejawat atau dengan wali murid. Wah, sangat luar biasa itu. Ketika kita berkolaborasi dengan
guru juga berkolaborasi dengan wali murid untuk mengembangkan kegiatan P5 ya Bu ya? Iya. Ya sudah melakukan kurikulum merdeka dengan penerapan P5 sangat cocok dan sangat realistis dengan kurikulum sekarang. Luar biasa Ibu. Oke Bu, kira-kira Ibu, rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu kira kapan Bu? Mungkin secepatnya ya Pak, akan mengatasi kebosanan murid saya. Mungkin akan saya laksanakan secepatnya seperti itu. Ya, baik Bu, luar biasa. Rencana Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran yang menarik, kolaborasi dengan kelas yang lain, melibatkan Bapak Ibu guru dan juga kolaborasi dengan wali murid. Semoga apa yang telah Ibu rasakan, masalah yang Ibu rasakan di kelas Ibu bisa terrealisasi dan bisa kondusif. Ya, gitu Ibu. Terima kasih Pak. Gimana Bu perasaannya setelah kita melakukan diskusi ini Bu? Perasaannya ya tentu lega ya Pak. Saya itu dapat memecahkan permasalahan yang ada di kelas saya, mendapatkan solusinya seperti itu Pak. Rasanya itu tenang, lega. Gitu. Oke, ya Bu. Saya juga merasa senang bisa membantu Ibu dalam memandu coaching ini. Semoga apa yang Ibu rasakan dengan permasalahan yang Ibu rasakan bisa teratasi dengan rencana aksi yang Ibu laksanakan, yang akan laksanakan. Semoga dengan tanggung jawab yang Ibu pilih untuk melaksanakan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Gitu Ibu. Terima kasih Pak. Oke, selamat dan selamat melaksanakan rencana aksi. Ya, semoga sukses Bu. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Ya, wah luar biasa ya Pak ya. Tadi sudah melaksanakan proses coaching ya Pak ya. Iya, Bapak. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching? Perasaan saya senang Pak bisa membantu coach dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke, nah kira-kira dari hal yang Bapak lakukan tadi, coba Bapak ada nggak sih kekurangan dari Bapak ketika melakukan proses coaching yang belum sesuai? Ya. Dalam proses coaching yang saya lakukan dengan coach, alhamdulillah berjalan dengan lancar dengan menggunakan ALUTETA, yaitu identifikasi masalah. Kemudian saya juga melakukan tujuan identifikasi masalah. Kemudian saya melakukan rencana aksi yang coach akan laksanakan. Dan terakhir saya melakukan tanggung jawab yang ada di coach. Untuk permasalahan yang saya hadapi adalah saya mencoba untuk menenangkan coach dalam pelaksanaan. Karena ketika coach mengungkapkan masalahnya, terkadang kita sebagai coach harus bisa menenangkan. Itu yang kurang dari saya. Nah, kira-kira dari hal yang kurang itu nanti apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Saya akan melaksanakan coaching dengan keadaan tenang, dengan keadaan adem, dan keadaan di mana coach itu bisa merasa tenang, mungkin dengan metode stop ya, di mana coach bisa melakukan nafas dalam dan mengeluarkan dengan tenang. Mungkin itu Pak. Baik Pak. Nah, setelah itu izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya Pak ya. Baik Pak. Oke, tadi alhamdulillah proses coaching sudah berjalan dengan baik ya Pak ya. Iya. Tadi juga Bapak itu sudah memiliki sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan. Terus proses aktif juga sudah bagus, kemudian memaksimalkan potensi juga sudah luar biasa sekali ya Pak ya. Dan kompetensi yang ingin Bapak capai yaitu mendengarkan tentang kehadiran penuh, reason, itu juga sudah alhamdulillah sudah tercapai. Tinggal nanti apa yang kurang nanti Bapak perbaiki saja di pertemuan selanjutnya ya, seperti itu Pak ya. Dan tadi juga sudah sesuai dengan ALUTETA, sudah bagus sekali gitu ya. Nah nanti dari proses coaching itu bisa menjadi bahan refleksi bersama. Jadi apa yang kurang, apa yang sudah baik itu nanti jadi bahan refleksi bersama. Mudah-mudahan dalam proses coaching tadi bisa bermanfaat bagi kita semua ya Pak ya.
Amin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, sekian dari saya Pak ya. Iya Pak. Selamat pagi Bu Triwi. Selamat pagi Bapak. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Oke, di sini saya akan mengobserver Ibu tentang pelaksanaan coaching akademik yang nanti Ibu laksanakan. Ya. Sebelum pelaksanaan coaching, Ibu nanti adalah sebagai coach. Namun sebelum pelaksanaan saya akan menguraikan atau menjelaskan tentang rubrik penilaian untuk aksi yang akan dilaksanakan. Yaitu pertama prinsip coachingnya, yang pertama adalah kemitraan, yaitu Ibu merasa sama dengan posisi coaching. Yang kedua adalah proses kreatif yang nanti akan dilaksanakan. Yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari Ibu sendiri. Kemudian saya akan menilai tentang kompetensi coach yang akan Ibu praktekkan dengan kehadiran penuh, ya. Dua, menanyakan pertanyaan yang berbobot dengan rasa, ya, dengan rasa. Kemudian yang tiga, menerapkan alur dialektika yang tadi dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya laksanakan Ibu sebagai observer. Nah, boleh Bu saya bertanya tentang pelaksanaan coaching Bu? Boleh Pak, silakan. Oke, kira-kira nih Bu, yang kompetensi apa yang akan Ibu laksanakan, ya, yang paling domain yang akan Ibu laksanakan? Kehadiran penuh. Saya akan melaksanakan kompetensi pengembangan kompetensi kehadiran penuh. Oke, baik, kehadiran penuh ya Bu ya. Oke, baik Bu, nanti saya akan mengidentifikasi lebih tentang kompetensi itu. Kemudian Bu, kira-kira Bu, dalam keberhasilan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti, kira-kira nih untuk indikator yang akan Ibu laksanakan dikatakan berhasil apa? Saya akan melaksanakan proses diskusi dengan melaksanakan alur kita Pak, yaitu melaksanakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik Bu, luar biasa. Oke, baiklah Bu, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Ibu? Tidak ada. Oke, semoga pelaksanaan coaching pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Saya lihat Bapak itu banyak masalah ya akhir-akhir ini. Ya, sebenarnya ada satu masalah seperti dalam kelas. Jadi tujuan kita berdiskusi kali ini, tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa? Ya, saya harapkan setelah diskusi kali ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Bisa diceritakan Pak permasalahan yang Bapak hadapi itu seperti apa? Bisa Bu. Jadi saya memiliki satu murid Bu yang pendiam, kurang percaya diri, kemudian lebih suka menyendiri. Jadi Bapak itu mempunyai siswa yang suka menyendiri dan kurang percaya diri seperti itu. Itu kalau boleh saya tahu itu siswa kelas berapa ya Pak? Kelas 5. Kelas 5. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan supaya siswa Bapak itu lebih percaya diri, lebih aktif dan tidak pemalu seperti itu? Yang sudah saya lakukan itu Bu, saya membagi kelompok belajar. Nah, si anak tersebut mendapatkan kelompok yang di dalamnya itu terdiri dari siswa-siswa yang aktif. Yang saya harapkan supaya terjadi komunikasi yang baik di antara mereka Bu. Tetapi ternyata masih belum muncul kepercayaan diri anak tersebut. Kemudian juga si anak tersebut juga menyampaikan hasil presentasinya dan keluar suaranya juga kecil. Itu kan menandakan kurang percaya diri sekali. Ketika tadi dikelompokkan dengan anak-anak yang aktif
tapi belum berhasil juga ya Pak, dengan presentasi juga belum berhasil juga memunculkan apa rasa percaya diri pada si anak seperti itu. Ada lagi nggak yang sudah Bapak lakukan? Baru itu sih Bu yang saya lakukan. Kemudian rencana Bapak selanjutnya supaya anak itu menjadi aktif, menjadi lebih percaya diri, rencana yang akan Bapak lakukan? Rencananya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Nanti saya meminta tolong rekan sejawat akan mengobservasi ketika proses pembelajaran, apakah dari kekurangan saya apa, kemudian meminta tolong juga gaya belajar anak itu masuk kemana, karena kalau saya mengobservasi, rekan sejawat mengobservasi itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik seperti itu Bu. Nah, kemudian setelah itu saya berkolaborasi juga dengan orang tua. Saya akan menanyakan ya sebenarnya apakah karakter anak itu tersebut seperti itu atau ada masalah di rumah atau seperti apa. Nanti saya akan menanyakan supaya saya menemukan penyebabnya seperti ini. Selain tadi kolaborasi dengan teman sejawat untuk mengobservasi dalam pembelajaran, kemudian kolaborasi dengan orang tua untuk menggali apa sih permasalahan yang ada pada siswa, adakah lagi? Ada Bu, saya akan menekankan kembali tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya Bu ya, yaitu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, kemudian akan membuat tabel apresiasi Bu. Jadi ketika hari itu bisa ada yang aktif memberikan jawaban atau aktif dalam pembelajaran, itu akan saya berikan apresiasi dalam bentuk istilahnya bunga-bunga atau bisa buah-buah, nanti ditempelkan di tabel apresiasi tersebut. Bagus sekali ya rencana aksi Bapak yang akan Bapak laksanakan. Kemudian Bapak dukungan apa yang Bapak butuhkan dalam melaksanakan rencana aksi Bapak seperti itu? Dukungan yang saya perlukan adalah peran aktif dari sesama rekan sejawat dan orang tua untuk bersama-sama meningkatkan kepercayaan diri anak tersebut. Dan juga perlu juga dukungan dari teman-teman di sekelilingnya supaya istilahnya diajak ngobrol dan sebagainya, supaya anak tersebut tidak merasa sendiri bahwasanya di situ tuh ada teman-teman. Ada lagi ya Pak, perlu dukungan yang dari teman sejawat, dari orang tua, ada lagi tidak dukungan yang Bapak butuhkan untuk mungkin 3 itu dari dukungan ketiga orang tersebut, insya Allah bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi anak. Adakah hambatan-hambatan yang nanti dalam rencana aksi itu, adakah hambatan-hambatan yang dihadapi Bapak dalam penerapan rencana aksi tersebut? Mungkin nanti hambatan yang akan saya hadapi adalah bagaimana menciptakan suasana tanya jawab dengan orang tua itu, supaya orang tua itu lebih terbuka tentang masalah yang sedang dihadapi. Karena kan kadang orang tua tersebut menutupi ya permasalahan rumah tangga mereka itu. Tetapi saya mencoba untuk memasuki area tersebut supaya demi kebaikan anak, bagaimana bisa menjalin kemitraan dengan orang tua itu mudah-mudahan bisa terlaksana. Mungkin hambatannya dengan orang tua. Dalam tadi menghadapi hambatan itu, apa yang nanti akan Bapak lakukan? Mungkin akan mengadakan komunikasi secara langsung, saya datang ke rumah secara langsung dan menyampaikan tujuan dari apa yang saya akan laksanakan, dan mudah-mudahan dari tujuan itu bisa membuka hati orang tua untuk bercerita dan lebih terbuka dalam memberikan jawaban. Semoga nanti Bapak lebih konsisten berkolaborasi dengan teman sejawat dan orang tua, akan nanti apa yang Bapak inginkan siswanya itu menjadi lebih percaya diri, lebih tumbuh percaya diri lagi, lebih pede lagi, seperti itu ya Pak.
Ya Bu, siap Bu. Bagaimana perasaan Bapak saat berdiskusi ini? Alhamdulillah Bu ya, sudah plong sekali, sudah saya senang juga bisa menemukan solusi-solusi yang dari permasalahan yang saya hadapi. Ya. Semoga kedepannya nanti lebih baik lagi ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih Bu sudah mendengarkan curhatan saya Bu. Bersama Pak Arif, sukses selalu untuk Pak Arif dan murid-muridnya. Amin. Oke Bu Triwi, alhamdulillah untuk pelaksanaan coaching akademik pada pagi hari ini selesai ya Bu ya. Oke. Tadi saya sebagai observer merasakan dan bisa mengikuti apa yang telah Ibu laksanakan dengan prinsip coaching, yaitu pemitraan yang telah dilakukan, proses kreatif yang dilakukan juga dengan memaksimalkan potensi Ibu sebagai coach. Tadi sudah memenuhi semua Bu. Kemudian untuk kompetensi coach, Ibu tadi sudah menghadirkan diri Ibu sebagai coach dengan baik, dengan aktif, kemudian dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga tadi coach bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kemudian Ibu tadi sudah melaksanakan tirta, ya tadi ada tujuan, identifikasi, masalah, rencana aksi dan tanggung jawab yang telah Ibu lakukan. Nah, ini menurut Ibu sendiri nih, kira-kira apa yang kurang dari pelaksanaan coaching? Yang kurang tadi menurut saya itu kurang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam seperti itu. Oh iya. Agar dapat menggali lagi dalam proses coaching. Ya. Jadi menurut Ibu adalah coach tadi merasa belum leluasa ya Bu ya, belum leluasa untuk membeberkan secara sepenuhnya ya, meskipun ya menurut saya agak ya sudah lumayan tapi kurang perlu lagi ya. Oke, kemudian kira-kira nih apa yang akan Ibu laksanakan untuk coaching berikutnya? Terus berlatih, terus kemudian menjalin keakraban lagi supaya si coach ini merasa nyaman dengan saya seperti itu. Pak lebih akrab lagi lah dalam proses. Oke, baik. Ada lagi Bu ya? Sepertinya sudah itu menjalin keakraban, terus praktek lagi dalam proses ini. Oke, luar biasa ya. Secara garis besar bahwa pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan dengan coaching sudah hampir sempurna karena sudah memenuhi alur tirta, sudah ada prinsip coaching dan sudah ada potensi coach yang Ibu berikan. Selamat Bu, mungkin kekurangan yang Ibu rasakan nanti bisa diselesaikan dengan strategi yang akan Ibu laksanakan. Ya. Oke, baik Bu, kira-kira nih apa yang Ibu rasakan selama melakukan coaching? Perasaannya senang ya Pak, senang si coach itu bisa mengungkapkan permasalahannya dan menemukan solusinya seperti itu. Luar biasa ya, Ibu merasa puas dengan coaching ini. Oke Bu, secara garis besar apa yang telah Ibu laksanakan sebagai coach sangat bagus dan menurut saya nih sebagai observer hampir sempurna karena sudah melaksanakan prinsip coaching ya, ada kemitraan, ada proses kreatif, memaksimalkan potensi sebagai coach dan kemudian Ibu juga sudah melakukan kompetensi coach dengan kehadiran penuh, dengan menanyakan pertanyaan berbobot, dengan teknik rasa, menerapkan alur tirta. Ya, semoga apa yang Ibu laksanakan bisa berkembang lebih baik lagi dan sukses. Amin. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Ibu. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, luar biasa. Hari ini Bapak Arif akan mempraktekkan coaching ya. Saya sebagai observernya, nanti saya dalam pengamatannya nanti saya akan ada rubrik-rubrik penilaian, yaitu nanti
di dalam topik penilaian itu nanti ada prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Kemudian ada lagi potensi coach. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian ada teknik rasa dan menerapkan alur cerita. Sebelum proses coaching itu dilaksanakan, izinkan saya menanyakan beberapa hal kepada Bapak, yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dalam proses coaching itu adalah yang pertama adalah satu visionnya ya, kehadiran penuh. Kemudian saya juga ingin mengembangkan tentang mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Ya. Dari ketiga itu, kompetensi mana yang paling Bapak ingin kembangkan? Saya ingin mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian indikator ketercapaian itu seperti apa? Dan tujuan dari pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Indikator keberhasilannya itu adalah saya bisa mendengarkan secara aktif apa yang coach rasakan. Kemudian saya menanggapinya dengan baik dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan yang saya harapkan setelah seperti itu nanti coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, baik Pak. Sekarang Bapak mulai praktek ya, saya nanti sebagai observer. Baik Bu, siap. Ya, silakan Pak. Selamat pagi Pak Tado. Selamat pagi Bapak Arif. Apa kabarnya hari ini Pak Tado? Baik Pak. Ya, alhamdulillah baik ya. Begini Pak Tado, Pak. Akhir-akhir ini saya melihat Pak Tado itu kayak memikirkan beberapa hal yang ada dipikirkan. Bisa ada yang bisa saya bantu Pak Tado? Iya. Begini Pak, beberapa hari ini saya merasakan bahwa saya punya sedikit masalah Pak. Yang sedikit itu semakin lama semakin besar, berkaitan dengan peserta didik saya di kelas 5 yang mengalami penurunan nilai Pak. Jadi ada siswa yang mengalami penurunan nilai Pak Tado ya? Ya hampir semuanya Pak. Oke, baik. Sebelum kita membahas itu Pak Tado, nah, kira-kira dari diskusi kita kali ini nih, apa sih yang ingin Pak Tado capai? Iya. Sebelumnya gini Pak, saya mengucapkan terima kasih ya Pak ya atas kesempatan saya di sini Pak. Bapak sudah meluangkan waktu dengan kemarin sudah janjian Pak. Saya ingin memecahkan masalah yang saya alami berkaitan dengan nilai KKM di kelas saya kelas 5 yang nilainya itu dari KKM-nya 80 ya, dari awalnya 80 sekarang turun menjadi 40, sedangkan KKM-nya ada 70 Pak. Saya ingin memecahkan masalah untuk mereka itu bisa mencapai di atas KKM secara nilai, secara akademiknya. Yang dapat saya simpulkan bahwasannya permasalahan yang Pak Tado hadapi itu berarti penurunan prestasi anak ya Pak ya? Iya betul Pak. Baik. Nah, kira-kira apa sih yang sudah Pak Tado lakukan dalam menanggapi penurunan prestasi tersebut Pak Tado? Oke. Sebenarnya sedikit Pak yang telah saya lakukan, karena pada akhir ini kan dari Bapak Kepala Sekolah memberikan saya tugas tambahan baru sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Lomba Akademik, yaitu kemarin adanya Maksi, di mana ada berbagai macam lomba yang harus saya tangani bersama-sama walaupun kolaborasi dengan teman. Namun tidak semuanya Pak. Jadi saya telah melakukan rencana, di mana rencana yang saya lakukan pembelajaran itu tidak secara maksimal.
sehingga kemungkinan Pak itu yang membuat anak-anak turun cara KKN-nya. Jadi karena ada tugas tambahan ya Pak ya? Iya. Jadi prestasinya menurun ya Pak, seperti itu. Nah, kira-kira dalam menanggapi hal ini Pak Tado itu merencanakan apa nih untuk menanggulangi hal seperti ini? Rencana yang saya laksanakan, saya merencanakan untuk membuat model pembelajaran secara efektif, secara menarik, di mana rencana itu akan saya siapkan mungkin jauh-jauh hari, mungkin saat pembelajaran 2 minggu, 3 minggu, sehingga saya tidak merasa lelah dalam pelaksanaan, karena tugas tambahan yang diberikan Bapak Kepala itu menurut saya sebagai ketuanya, saya lebih fokus kepada lomba dengan model drill Pak. Itu rencana yang sudah sangat bagus ya Pak Tado ya? Iya. Nah, namun kira-kira ada hal lain nggak sih yang dilakukan Pak Tado yang direncanakan Pak Tado untuk menanggulangi hal tersebut? Rencana yang akan saya lakukan selain untuk merencanakan rencana aksi pembelajaran, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru untuk berkomunikasi tentang penugasan yang telah saya lakukan, seperti pengurangan kinerja saya untuk fokus ke pelatihan lomba, karena ada lomba yang saya hadapi, ada lomba azan, ada pidato atau pidaljil, ada kemarin ada kaligrafi dan MTQ, itu saya handle sendiri Pak, karena kemarin berbarengan dengan Ibu Guru PAI yang sedang melakukan PPG, jadi manggul maksimal. Jadi mungkin saya akan melaksanakan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain untuk pembagian tugas, sehingga nanti bersama-sama meringankan tugas saya sebagai ketua panitia lomba akademik maksi ini Pak. Jadi intinya Pak Tado ingin mengurangi tugas tambahan tersebut dengan membagi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya? Iya, betul Pak. Itu juga sangat baik ya Pak ya. Kira-kira hambatan apa nih yang Pak Tado alami dalam rencana tersebut? Kemungkinan hambatan yang akan saya laksanakan adalah konsistensi saya dalam melaksanakan pembelajaran, karena konsisten saya untuk merencanakan itu terkadang kalau kita sudah merencanakan tiba-tiba rencana itu tidak sesuai, sehingga saya akan berusaha untuk menjadwal atau memanajemen waktu saya untuk menjadwal secara rinci, kemudian saya akan melakukan pelaksanaan juga secara rinci secara matang. Kira-kira rencana yang Pak Tado buat, nah itu kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak? Segera mungkin Pak, sehingga permasalahan ini tidak bertumpuk-tumpuk dan membuat kinerja saya atau tanggung jawab sebagai guru kelas tidak dikatakan tidak berhasil. Adakah pihak lain yang istilahnya membantu Bapak dalam melaksanakan rencana aksi tersebut? Ya, pihak lain yang pertama adalah kepala sekolah. Saya membutuhkan dukungan kepala sekolah, di mana Bapak kepala sekolah bisa mengetahui kondisi saya, sehingga saya bisa memaksimalkan. Apalagi kelas 5 ini banyak sekali agenda seperti AIPK, terus kemudian nanti juga ada pelatihan komputer, terus adanya perlombaan. Itu adalah dukungan yang perlu saya dapatkan dari kepala sekolah. Selain itu juga ada dukungan dari Bapak Ibu guru yang lain seperti kelas 6 dan kelas 4 berkolaborasi untuk membantu saya dalam mempersiapkan pembelajaran yang inovatif, karena ANBK ini sifatnya adalah bersama-sama Pak, sehingga saya dengan kolaborasi mereka bisa membuat anak-anak nanti nilainya atau prestasinya semakin baik kembali Pak. Oke, baik Pak. Nah, kira-kira komitmen Bapak nih, komitmen Bapak untuk supaya rencana aksi itu berjalan dengan apa yang Bapak rencanakan, komitmen Bapak seperti apa ke depannya? Komitmen saya untuk pembelajaran cara saya yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan suatu manajemen waktu, di mana dengan manajemen waktu rencana pembelajaran atau modul ajar yang saya lakukan
bisa berhasil, saya akan menempelkan jadwal atau jadwal ada di yang akan saya laksanakan di meja mungkin Pak. Setelah itu bukti komitmen saya akan selalu melakukan refleksi pembelajaran. Ketika apa yang saya lakukan dengan metode, dengan rencana aksi yang saya lakukan, saya akan merefleksi hasil dari prestasi mereka bagaimana. Dan mungkin juga dengan adanya refleksi ini membuat saya untuk tertarik dalam membuat rencana aksi lebih baik lagi. Yang ketiga, saya akan menjaga relasi dengan baik, bukti komitmen saya dengan baik dengan teman-teman sejawat, sehingga saya bisa berkolaborasi baik, sehingga nanti bisa teman-teman bisa membantu saya dalam untuk mendukung prestasi anak. Luar biasa sekali ya Pak Teguh, untuk komitmen yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen Bapak bisa Bapak terapkan dan laksanakan dengan baik Pak Teguh ya. Amin. Nah, kira-kira dari diskusi sekarang yang sudah kita laksanakan, bagaimana perasaan Pak Teguh? Oke, perasaan saya merasa lega Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, jadi mudah-mudahan bisa terlaksana, dan jangan lupa Pak, hasil yang nanti Bapak capai, Bapak komunikasikan lagi dengan saya, ya Pak ya. Baik Pak. Oke, saya sudah tidak sabar mendengar hasil yang Bapak rencanakan, mudah-mudahan bisa berhasil. Walaupun nanti misalkan tidak belum berhasil, nanti kita cari solusi-solusi yang lainnya ya Pak ya. Tetap semangat, tetap bergerak dan menggerakkan. Semangat Pak Teguh. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Alhamdulillah ya Bapak, tadi sudah melaksanakan proses coaching. Bagaimana perasaan Bapak setelah praktek coaching tadi? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang karena bisa membantu coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Dari praktek coaching tadi, adakah kekurangan-kekurangan yang dalam pelaksanaannya tadi? Jadi saya merasakan bahwasanya saya kurang hadir sepenuhnya di sini karena ada beberapa hal yang saya pikirkan. Rencana selanjutnya apa Pak untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan Bapak dalam proses coaching tadi? Mungkin nanti saya akan sejenak melakukan teknik stop gitu ya, supaya saya bisa tenang, bisa hadir sepenuhnya di praktek coaching yang selanjutnya gitu Bu. Dalam proses coaching selanjutnya saya akan melakukan teknik stop supaya saya bisa hadir sepenuhnya dalam proses tersebut. Sekarang izinkan saya ya Pak untuk menyampaikan pengamatan saya dalam proses coaching yang Bapak lakukan. Ya, menurut saya tadi Bapak sudah berusaha mendengarkan aktif seperti itu, kemudian Bapak itu sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, tapi kemudian si coach ini tadi mampu untuk mengungkapkan perasaannya, kemudian dapat lega bercerita bersama Bapak seperti itu. Kemudian Bapak juga sudah menerapkan alur tirta ya Pak ya, dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan itu tadi si coach ini mampu bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya. Kemudian identifikasinya tadi juga sudah ada dengan si coach ini tadi menjelaskan permasalahannya bahwa KKM yang ada di kelas itu menurun seperti itu Pak. Kemudian Bapak tadi juga sudah menggali, dan si coach ini menerapkan rencana aksinya seperti itu. Kemudian tanggung jawabnya sudah ada, konsisten akan melaksanakan tugasnya seperti itu. Menurut pengamatannya itu sudah luar biasa sekali dalam proses coaching yang Bapak lakukan pada hari ini. Sudah luar biasa, sukses terus untuk Bapak ke depannya dalam proses coaching terhadap teman-temannya. Terima
Terima kasih Bu sudah mengobservasi saya, mudah-mudahan nanti akan menjadi bahan refleksi dan untuk saya pribadi untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan kompetensi saya Bu. Sukses Pak Arif. Siap Bu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching akademik. Semoga menginspirasi. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Klaten. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak.